Zaman Kegelapan. Ketika filsafat menghilang. Malam itu, Sophie duduk di mejanya, membaca ulang semua surat yang telah ia terima. Ia sudah menjelajahi pemikiran Plato dan Aristoteles, memahami stoicisme dan epikurianisme, bahkan melihat bagaimana filsafat digunakan dalam Kekaisaran Romawi. Tetapi ada satu hal yang mengganggunya. Apa yang terjadi setelah Romawi runtuh? Ia meraih amplop baru yang ada di atas meja. Kali ini, surat itu hanya berisi satu kalimat singkat. Apakah filsafat bisa mati? Di bagian bawah tertulis dua kata yang terasa misterius. Abad Pertengahan. Sophie menggigit bibirnya. Seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi dalam sejarah yang belum ia ketahui. Apakah filsafat benar-benar menghilang? Ataukah ia hanya bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk kembali? Ketika Romawi jatuh, dunia berubah. Setelah Kekaisaran Romawi runtuh pada abad ke-5, dunia memasuki masa yang sering disebut sebagai zaman kegelapan di Eropa. Mengapa disebut demikian? Karena banyak hal yang dulunya berkembang pesat, seni, ilmu pengetahuan, dan tentu saja filsafat, seolah-olah menghilang. Gereja Kristen mulai mengambil alih peran utama dalam kehidupan masyarakat, dan banyak filsuf Yunani serta Romawi yang dianggap berbahaya atau bertentangan dengan ajaran agama. Akibatnya, banyak karya filsafat yang dihilangkan, disembunyikan, atau bahkan dihancurkan. Tetapi apakah itu berarti filsafat benar-benar mati? Tidak, filsafat tidak mati, ia hanya berubah bentuk. Augustinus memadukan filsafat dan agama. Nama pertama yang muncul dalam surat Sophie adalah Augustinus dari Hippo. Augustinus adalah seorang filsuf dan teolog Kristen yang hidup pada abad ke-4 dan ke-5. Ia adalah salah satu pemikir pertama yang mencoba memadukan ajaran Plato dengan ajaran Kristen. Ia percaya bahwa dunia ini hanyalah bayangan dari dunia spiritual yang lebih tinggi, mirip dengan teori dunia ide milik Plato. Manusia memiliki kehendak bebas, tetapi juga cenderung berbuat dosa. Kebenaran sejati hanya bisa ditemukan dalam Tuhan. Sophie mengernyit. Filsafat mulai bergeser dari pencarian kebenaran melalui akal menjadi pencarian kebenaran melalui iman. Apakah ini berarti filsafat tidak lagi independen? Ataukah ia hanya beradaptasi dengan zaman? Boethius. Filsafat di balik jeruji. Sophie membaca nama berikutnya, Boethius. Boethius adalah seorang filsuf Romawi yang hidup di abad ke-6. Ia pernah menjadi pejabat penting, tetapi kemudian dipenjara karena dianggap berkhianat. Saat berada di penjara, ia menulis sebuah buku berjudul Penghiburan Filsafat, di mana ia berdialog dengan sosok alegoris yang disebut filosofi. Dalam percakapannya, filosofi berkata, kekayaan, kekuasaan, dan ketenaran tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Yang bisa membuat seseorang bahagia adalah kebijaksanaan dan pemahaman akan dunia. Sophie terkejut. Di tengah dunia yang sedang berubah, masih ada orang yang berpegang teguh pada filsafat. Boethius tidak mencari jawaban dalam agama saja, tetapi juga dalam rasionalitas dan kebijaksanaan kuno. Thomas Aquinas, filsafat kembali bersinar. Tetapi ada satu nama yang benar-benar mengubah cara filsafat berkembang di abad pertengahan. Thomas Aquinas. Ia hidup pada abad ke-13 dan mencoba melakukan sesuatu yang luar biasa, menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan ajaran Kristen. Ia percaya bahwa akal dan iman tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi. Manusia bisa memahami dunia melalui logika, tetapi ada hal-hal yang hanya bisa dipahami melalui wahyu ilahi. Filsafat bisa membantu menjelaskan dan memperkuat ajaran agama. Sophie tersenyum. Jika Augustinus lebih dipengaruhi Plato, maka Aquinas lebih dipengaruhi Aristoteles. Filsafat tidak benar-benar mati di abad pertengahan. Ia hanya bersembunyi di dalam gereja, menunggu saat yang tepat untuk kembali ke dunia yang lebih luas. Filsafat di Timur, cahaya yang tidak pernah padam. Tetapi ada satu fakta yang mengejutkan Sophie. Meskipun Eropa mengalami zaman kegelapan di belahan dunia lain, filsafat justru berkembang pesat. Di dunia Islam, para filsuf seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd harus menerjemahkan dan mengembangkan pemikiran Yunani, terutama Aristoteles dan Plato. Mereka tidak hanya mempertahankan filsafat, tetapi juga memperluasnya, menghubungkannya dengan kedokteran, matematika, dan astronomi. Sophie berpikir, jadi filsafat tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berpindah tempat. Apakah filsafat bisa mati? Sophie menatap surat di tangannya. Ia kini memahami jawabannya. Filsafat tidak bisa mati.
Ia mungkin ditekan, disembunyikan, atau berubah bentuk, tetapi ia selalu menemukan cara untuk bertahan. Bahkan di saat dunia tampak gelap, selalu ada orang-orang yang menjaga cahaya pemikiran tetap menyala. Tetapi ada satu pertanyaan terakhir yang belum terjawab. Kapan filsafat akan kembali ke puncak kejayaannya? Jika kamu menikmati cerita ini dan ingin terus mengikuti petualangan filsafat Sophie, jangan lupa untuk klik like atau share cerita ini dengan teman-temanmu. Atau subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Masih banyak pertanyaan besar yang menunggu untuk dijawab.